Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Pokumang Pratama yang terkasih. Hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga sampai detik ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan menyertai kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Terima kasih, dan sebelum kami masuk dalam berbagai pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini, kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu memberikan kekuatan kepada setiap kami, menuntun jalan kami, bahkan menegur setiap kami, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pagi hari ini adalah bersorak di tengah badai. Terambil dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17-19, firman Tuhan berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masih ingat bersama-sama di dalam mengawali tahun 2020, tahun lalu, daerah Bekasi dilanda banjir yang cukup parah, terutama di Kemang Pratama. Bahkan di Jabodetabek juga mengalami hal yang sama. Kalau kita melihat puluhan ribu warga terpaksa mengungsi karena rumahnya kebanjiran. Namun menariknya, ada berbagai laporan mengenai warga yang tetap mampu tersenyum dan menghibur diri meski mereka menjadi korban banjir. Ada yang bersuah foto, memancing, berenang, hingga membuat kopi di tengah banjir. Benar-benar respon yang menarik. Saudara, membaca pesan firman Tuhan lewat Nabi Habakuk ini, spontan mungkin ada pertanyaan, kok bisa ya tetap bersorak-sorai dalam kondisi seperti itu? Normalnya, orang yang mengalami beberapa hal buruk seperti diuraikan oleh Habakuk akan cenderung bersungut-sungut, bahkan mungkin memprotes Tuhan karena dianggap tidak memberkati. Namun, Habakuk juga membagikan kunci dari respon yang tak biasa dalam masa-masa sukar, yakni karena kekuatan dari Tuhan di ayat 19. Hal yang ditegaskan pula dalam Filipi, yaitu segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Ya, tanpa Tuhan bekerja dalam diri Habakuk, mustahil untuk merespon keadaan buruk dengan positif, apalagi sampai bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sendiri meyakini bahwa dalam kondisi apapun, jika kita dapat melihat sisi positifnya, kita masih tetap dapat bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Hidup kita pun dapat menjadi inspirasi dan kesaksian bagi orang lain, karena mereka melihat respons kita berbeda dari respons yang sering muncul pada umumnya. Syaratnya, kita tetap bersandar pada kekuatan dan kasih karunia-Nya yang selalu tersedia ketika kita membutuhkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini atas firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami belajar dari kehidupan Nabi Habakuk. Dalam kondisi yang terpuruk, dia tetap bersuka cita. Dia tetap berpengharapan karena ada Tuhan yang begitu baik mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk terus-menerus bergantung sepenuhnya kepadamu, sekalipun
kami harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan bagi kami. Namun kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Kami siap di dalam melakukan berbagai aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.